Selamat dini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan juga teman-temannya. Sekarang gue udah kembali lagi ke store Tosaurus di Senayan, ya kan? Jadi udah lama nih gue nggak datang kemari nge-review. Banyak yang nanyain, bang kapan review unit lagi nih? Kita udah nungguin nih, udah lama ya kan? Dan oh ya satu lagi ada pesen nih. Jadi teman-teman banyak yang nanyain di Instagram mengenai harga, mengenai servis unit, terus jual beli unit. Jadi perlu diketahui teman-teman bahwasanya SGH itu hanya sebagai media aja. Kalau teman-teman mau nanya langsung bisa langsung store, ya kan? Di Instagramnya tosaurus.idn aja tuh langsung bisa nanya ke para staffnya di sana. Kalau mau servis juga ada di sana. Jadi kalau nanya yang arahnya ke sana, kita nggak punya nggak punya keahlian untuk menjawab itu, karena memang kita cuma sebagai media ngomong doang nih. Ya kan, mereview aja gitu. Dan katanya nih ada info terbaru mengenai syarat pembelian ya mainan di sini, di mana sudah ada mungkin tambahan atau revisi sedikit yang mungkin dapat memudahkan teman-teman yang ingin mau memulai hobi airsoft gun lagi gitu. Kita langsung aja ke Mbak Novi yang sedang katanya mencari jodoh buat nikah tahun depan. Jadi teman-teman, ini Mbak Novi nih. Halo Mbak Novi. Halo. Nah, kan? Mari kita tanya-tanya. Nih, di kemarin air putih mulu nih, nggak ada kopi nih. Mana nih, payah nih emang nih, Bos Kevin nih. Jadi ini kita udah sampai di Tosaurus, katanya gue langsung diinformasiin. Jadi ada persyaratan yang mungkin ada tambahan lagi, yang sebenarnya memudahkan teman-teman yang mau beli unit di sini, jadi gampang tuh. Jadi sebelumnya tuh apa sih persyaratannya kalau kita mau beli di sini? Kalau sebelumnya untuk pembelian unit di Tosaurus itu ada KTP, kartu keluarga, KTA Klub, sama SKCK. Kalau SKCK yang nggak ada, bisa kita bantu di Tosaurus. Tapi bisa kan orang itu kan biasanya nggak datang nih. Iya. Sudah bikin SKCK kan suka males ya. Suka, aduh gua nggak ada waktu nih, bukan males, tapi banyak kan nggak ada waktu buat ngurus bikin SKCK. Nah, SKCK-nya bisa dibantu sama Tosaurus. Iya, Om. Syaratnya Dengan tambahan ada akte lahir sama BPJS. BPJS kesehatan itu? Kesehatan atau tenaga kerja juga bisa. Oh gitu. Itu asli apa fotokopian nanti? Fotokopian. Fotokopian. Iya. Nah kalau yang ngelahir nih kayak si Aidil hadiah dari Ciki gimana? Nggak bisa dong dia? Nggak bisa dia. Nggak bisa ya? Oh jadi gitu. Itu Iya. berapa lama ntar jadinya tuh? Kalau untuk jadinya paling ntar aku infoin by WhatsApp. Misalkan yang mau dibantu di sini ya. Dan untuk estimasinya kurang lebih sebulanan. Tanyain. Untuk persyaratannya bisa lewat soft copy atau dokumen by WhatsApp. Oh, jadi melampirkan ini. bisa nyusul gitu? Enggak, maksudnya jadi nggak usah kayak kopian gitu. Jadi bisa langsung kirim dokumen by WhatsApp aja. Oh. Iya, nggak gitu. usah datang-datang bawa kayak kopian, nggak usah. Nggak usah, nggak usah kayak di kelurahan lah ya. Iya, betul. Berarti ini kayak KTP, KK, KTP Klub juga bisa langsung difoto aja? Bisa. Di WA? Iya. Oh, gitu. Tapi kalau misalnya dia udah tahu ini terus balik lagi bisa langsung diproses dong? Bisa. Gitu. Ada apa lagi nih perkembangan yang baru lagi di store nih, Nom? Belum ada sih, Om. Belum ada. Tadi katanya nyari jodoh. Terus kalian bilang Cari jodoh. Yang di SG kan. Masa cari jodoh di sini sih? Sekalian ya, Nov ya. Jadi buat om-om nih atau teman-teman yang masih jomblo, ini Mbak Novi lagi nyari jodoh. Enggak. Buat dinikahin tahun depan. Kalau nggak tahun depan dia nggak mau. Gitu. Kan jodohnya ada Neno. Nah, Bang Aidil, cuma kata digantungin mulu. Bajunya capek digantungin, Dil. Masa orang digantungin juga. Gitu. Jadi sekarang kita mau review unit apa nih, Mbak? Mau review unit KWA F90. F90. Iya. Kita lihat aja bentuknya nih. Ini tadi si Aidil terlambat, jadi masang-masang lampu jadi kita, ya kan? Sekarang gue mau review bareng Aidil. Kenapa? Karena gue rasa dia juga akan lebih bagus kalau menjelaskan, karena hari-hari megangannya emang unit kan. Jadi anggaplah sekarang gue sebagai customer, dia sebagai memang yang ahlinya menjelaskan unitnya jangan ada di toko, ya kan? Nih, bangun, udah siang maksudnya aja telat mulu nih dia nih, ya kan? Tadi kejebak hujan. Kejebak hujan ya? Lebat banget. Nah, jas hujannya punggungnya sobek. Oh, gitu. Cuma kalau pakai kan lepek-lepek juga mah. Telanjang dulu lah. Jadi dulu tadi. katanya nih tadi si Manopi ada unit P90.
F90, Fanta 90. Setelah gue lihat-lihat itu emang mirip banget sama unit Steyr AUG ya. Iya, mirip. Nah, kita akan sandingkan keduanya sekarang. Jadi ntar si Bang Edi yang jelasin, mau diem aja. Gue nih maling-maling aja, ngerecokin aja lah kita. Kita ambil Bang, mana Bang? Nah, betul nggak? Jelas. Dulunya misalkan gini. Nah, ini dia nih. Ini unit dari GHK Steyr AUG 2 ya. A2 ya kan. Ini udah pernah gue review. Silakan teman-teman cari aja di scroll YouTube-nya. Dimana memang ini mirip banget sama unit-unit yang dipakai sama kesatuan militer ya kan. Dan yang itu adalah F90 dari KWA. Dari KWA, ini dari GHK. Dari GHK. Sama-sama brand yang cukup terkenal. Jadi ini adalah senapan serbu yang dibuat oleh Thales Australia, pengembangan dari ini. Makanya bentuknya ya Bang, kalau dilihat lebih agak sangar ya kan. Kalau di sini kan sangar. Ini kan polos-polos saja, sedangkan itu ada relnya di sebelah kanan, sisi kanan sama atasnya. atasnya, kirinya ada yang sebelahnya. Kirinya nggak ada. Jadi ini langsung cooking handle ya. uh, Gitu. Jadi sama kalau dilihat nih dari sebelah kanan kan itu dari mulai bagian belakang nih tuh sampai ke bagian trigger set nih sama, tapi bagian depannya udah mulai beda ya Bang. Iya. Itu di sini juga colokannya gede nih Bang. Agak lebih besar, lebih gemuk dilihatnya. Ini warnanya apa nih Bang? Sama hitam juga. Hitam ya, hitam Dove sama hitam Dove. Cuma di sini dia langsung dapat scope-nya. Scope ini nyala loh, ya kan? Dan kalau di F90 kita bisa taruh macam-macam scope, ya kan? Sesuai dengan keinginan kita lah. Yeah. Yang mantesin aja sama bodinya, jadi biar nggak kecil atau nggak kegedean. Nah, ini unitnya AEG apa Bang? Ini GBBR atau gas blowback. Pakai gas ya? Pakai gas. Berapa? Oh ini ininya ya? Apa namanya magazinnya? Magazinnya. Ini magazin dari si KWA. Dan yang ini punya si GHK AUG 2 nih. Ya kan? Ini juga GBBR ya? GBBR juga. Gitu. Dari bedanya. coraknya sih sama, cuma yang ngebedain kalau dari GHK tuh kelihatannya kayak polimer gitu kan. Cuma kalau ini lebih metalik, terus metal sini. Warnanya ada warna-warna mengkilapnya teman-teman lah. Ini suntikannya ada di bagian mana nih? Maju aja buat kalau kelihatan. Itu di belakang. Mana sih? Ini yang sebelah kecil ini. Ini ya? Ini suntikan untuk ke gasnya. Kalau yang GHK, kalau yang itu mana Bang? Ini di bagian bawahnya. Oh itu bagian bawah. Iya. Jadi beda ya teman-teman. Tuh. Dan lebih tinggi punya si KWA. Kapasitasnya 30 yang ini kalau gue baca. Yang ini berapa ya Bang? Sama kurang lebih. Sama ya? Ini Dove nih. Ya hitam Dove dan dia polimer, main berat juga sama ya. Tuh. Oke. Lalu dari bagian sebelah kiri nih Bang. Coba kita lihat si sebelah kirinya. Lihat nih teman-teman. Nah, bedanya di sini dia polos-polos aja nih yang AUG nih. Sementara yang F90 kalau di lebih teliti dia tuh ada coraknya. Coraknya Bang? F90 iya. Jadi nggak polos gitu. Ada tekstur ya, teksturnya ya gitu. Tulisan apa? Bukan sih. Lebih ke arah ya tekstur gitu aja. Iya, kayak jadi nggak polos-polos banget. Nggak polos-polos ya. Lalu maju ke bagian depan, ini juga ada lubang. Lubangnya ada fungsi nggak sih Bang? Buat ngeliat boltnya aja sih. Buat lihat boltnya. Iya. Oh, ini kan nggak bisa ya. Maju ke depan, ini juga ada cocking handle. Ini juga ada. Kan, lalu yang ini nggak dapet ini ya Bang ya? Nggak dapet front gripnya. Front grip ini bukannya gini ya? Ditarik dulu ke atas. Hah? Ini? Tarik ke depan. Bisa nggak? Nah. Terus sampai bawah tariknya. Ini front grip, kalau yang ini nggak ada. Jadi front gripnya ini bisa kita cari sendiri ya Bang? Iya. Pakai model-model yang lo suka lah. Di sini ada
sling point, kidi nih bang ya ini kidi sling point nih. Iya. Yang ini langsung ada di body, ya kan? Lihat pin outer barrelnya, dia polos aja. Kalau yang F90 itu ya ada gini nih, ada lengkungan-lengkungan di bagian outer barrelnya. Kalau untuk prosedur sama ya bang ya? Mirip-mirip. Prosedurnya mirip. Oh ya mirip-mirip. Beda tetap mirip. Beda tapi mirip lah. Iya. Sementara di bagian bawah depannya nih, area depan sini, di sini udah ada rel nih teman-teman. Tadi gue bilang bisa buat phone grip, malah ada di gambar di Google itu bisa buat naro apa yang donat launcher. Iya. Donat launcher. Nah, ini apa nih bang? Lubang apa nih? Nggak tahu, nggak bisa dibuka nih. Ini kalau kata aslinya mah, ini tuh buat buangan apa namanya sel dari buangan pelurunya. Oh, kalau aslinya ya? Kalau aslinya, jadi, Oh, jadi keluar sebenarnya dari bisa sini. dilepas, bisa kita pilih mau ngebuang lewat sebelah kanan atau sebelah kiri. Ini juga ada nih. Oh iya. Tuh, ya kan? Nih, ini juga di sebelah sini. Ini tinggal kita pilih kalau kita mau ngebuang dari sebelah sebaliknya. Ini kita bisa copot nih bang. Bisa copot nggak? Nah ini rubber nih. Bisa. Bisa ya. Jadi ini tempat buangan selnya, gitu kan. Lalu bagi bagian popornya sama ya bang ya. Sama. Ada apa namanya nih? Sling point. Sling point. Bagian blok paling belakang. Kita lihat lampunya kelihatan nggak, Bu? Ini beda bentuk nih. Tapi sama-sama rubber sih. Karena ini GBBR, jadi nggak bisa dibuka ya bang ini. Bisa dibuka nggak nih? Nggak bisa ya. Nggak. Jadi memang kalau AEG kan nih bisa dibuka buat naruh baterai. Kalau ini nggak bisa. Oke, sekarang, nah ini bang, sekarang ini kan kalau model M4, selektornya kan modelnya kan ada di dekat area atas apa nih? Dekat Front grip gripnya. ya, gripnya ya. Heeh. Dia bentuknya selektor kiri kanan atas bawah ya. Iya. Kalau ini apa nih bang selektornya? Sama kayak GHK F90 juga selektornya dari triggernya aja sih. Jadi kalau misalkan kita pencetnya agak dalam itu buat auto, terus kalau misalkan cuma sekedar dipencet gitu doang itu buat semi. Oh berarti selektor itu ada di bagian trigger ya? Trigger. Jadi kalau kita pencet setengah Itu semi. Semi. Kalau pencet terus, Terus itu full auto. nah ini nonjolnya apa nih bang? Itu safety-nya. Safety. Sama ini juga, sama kayak GHK. Jadi kalau mau nembak itu nonjol apa masuk? Masuk. Oh gini, Iya. ini tuh siap nembak. Keluar. Kebalik ya. Kebalik. Jadi kalau teman-teman mau nembak, itu dilepas save-nya tuh di posisi ketika Keluar. ini nonjol teman-teman nih. Jadi ininya warna merah nih ya. Tuh. Artinya kita harus hati-hati karena sudah dibuka. Ini juga sama nih. Merah juga. Kelihatan nggak? Nah, kalau kita dalam posisi save, kita masukin nih bang. Coba kita kokang. Ini nggak bisa nih. Itu bisa nggak? Sama. Sama. Berarti memang safety-nya juga ada di bagian cockingnya handle nih. Kalau dia posisi save, posisi dulu ini, jangan dipaksa untuk narik sampai belakang nih. Ini nggak bisa nih. Karena memang dia mengunci. Tapi kalau kita mau kokang, ini harus di posisi unsafe atau unlock, baru kita bisa kokang. Tuh, bisa nggak bang? Nah, itu kan. Ini baru bisa kita tembakin. Nah, kalau di sini bedanya, di sini ada namanya Bolt action. bolt action, Bolt release. bolt lock ya, Iya. bolt lock. Jadi kalau misalnya itu gimana bang? Kalau misalnya ngunci kan? Itu biasanya kan kalau misalkan habis pelurunya tuh boltnya tuh ngelok ke belakang ya. Nah ini buat rilisnya. Ya, Ke coba depan. deh. Ini Nggak ada magazine ya. coba lo tahan di situ. Nah, lo lepas. Kalau ada magazine baru. Oh iya iya. Jadi kalau GBBR seperti biasa, kalau Pelurunya pelurunya habis. habis, dia akan ngebalik ya bang ya. Ngebalik. Ngelok gitulah. Ngelok ke belakang. Ngelok gini nih. Ya kan? Lalu kalau siap nembak lagi, ini kita pencet nih.
dia akan masuk ke depan lagi untuk udah siap ready untuk nembak. Gitu. Kalau ini nggak ada nih Bang ya? Nggak ada. Ini cuma begitu melepasnya ya? Iya. Jadi kalau yang ini, mana sih? Susah Bang? Pencet dulu ininya. Hah? Ini udah pencet? Coba off apa? Triggernya udah. Udah. Nah, ini kan ngelock nih kalau habis gini Bang ya? Iya. Jadi kalau kita mau nembak lagi, kita masukin magazinnya, unlocknya itu kita buka ini ya? Iya. Tuh, kita kebawahin. Beda sama ini, dia buat locknya ada di bagian belakang. Seperti itu. Oke, jadi ini kalau gue baca panjangnya sampai 80 cm dengan berat 3,5. Itu berat gak sih Bang? Beratan ini kayaknya lebih padat ini. Oh iya, lebih berat ini teman-teman. Ini lebih enteng. Tapi kalau dari segi ini Bang, dari segi kualitas ya antara GKWA dan GHK, gimana menurut Abang yang sehari-hari tuh emang ada di toko gitu? Kalau secara kualitas ya, KWA juga badak sih. Badak ya? Badak. Dia salah satu brand yang kualitasnya bisa dibilang kuat juga. Kalau GHK nggak perlu diraguin lagi lah. Kalau kita kan nggak Iya. ragunya. Dia dari sisi finishing sampai ke detailingnya juga dapat banget ya. Dapat banget. Nah, sementara kalau orang-orang di toko Iya. itu nyarinya hanya sebatas dari ngelihat aja atau dari brand juga ditanyain Bang? Baik lagi ke customer dulu sih. Pertama dia buat main atau buat sekedar buat pajangan dulu. Oh, ada sekarang yang cuma beli buat pajangan? Banyak, lumayan banyak. Lu nggak dibeli Bang, lu kan pajang Bang di rumah. Menusuk pandang. Harus pandangan ya. Ya, pertama kalau misalkan dari customer yang pengen beli buat pajangan doang itu biasanya dia beli secara looknya aja. Oh, secara tampilan aja ya? Iya, secara tampilan. Cuma yang biasa main, pertama dia pilih-pilih brand. Biasanya kan dia yang biasa main tuh punya kenalan klub-klub kan. Suka nanya-nanya dulu. Yang lebih dicari itu yang partnya lebih gampang, kayak Tokyo Marui. Oh gitu. Itu kan dulu main banyak King Arms gitu. Oh, lu kalau brand ini? Kalau KWA sih masih agak susah dia spare partnya. Agak susah spare Paling partnya. pre-order sih, bisa pre-order di kita. Oh gitu. GHK sama masih? Sama. Oh, gitu ya. Jadi memang ya kalau orang udah tahu barang pasti akan milih yang udah ternama ya Bang ya. Udah ternama. Karena dia pasti akan lihat detailingnya, finishingnya, semirip mungkin dia akan lebih cari itu dibanding orang-orang yang cuma pengen tahu dari tampilannya aja. Iya. Nah Bang, ini sekarang kan di belakang ini udah buat rilis ya? Iya. Ada sama juga di sini ya? Sama. Coba nih Bang Naik masukin. Gitu. Jadi kalau mau ngerilis gimana Bang? Belakang. Ini buat teman-teman yang nggak biasa menggunakan unit ini memang agak ribet ya, karena biasanya kan mic release itu ada di bagian apa sih? Body ya? Bagian body. Bagian body kiri atau lever ya. kanan body. Ini di bagian belakang nih, tiba-tiba lu harus pindah ke unit ini, jadi lu kan bingung nih. Ini kalau dia nonjol ya? Nih, Sama ke dalam juga. Kalau sudah ininya masuk. nih. Oh, sama ya? Sama. Jadi kalau kita pencet, nah jadi pencet dulu buat ngerilis. Jadi kalau dalam kondisi tanpa mic dia akan nonjol seperti ini. Kalau keisi dia akan mendem nih. Terus keisi mendem, pas dibuka. Nah, Nah, muncul. ada satu pin lagi nih Bang, yang sama menurut gua. Ini ada pin di sini nih teman-teman. Iya. Nih kalau gua ngobrol sama Bang Tony ya kan, ini buat ngerilis antara bagian bodi di belakang sama upper ya Bang ya. Jadi ini kalau dipencet nih teman-teman, dibuka nih, ini nanti akan kepisah nih. Kalau teman-teman lihat nih ada semacam garis cowok nih. Jadi kalau kita mau take down, istilah kata bahasa take down mau bisa jadi dua nih Bang, biar lebih ringkas. Iya. Ini dipencet, ya kan? Nanti ini akan kita buka ke depan, yang ini ke belakang. Gitu. Jadi dua pieces kita bisa masukin ke dalam gun bag lah atau tas biar mudah dibawa-bawa. Videonya waktu kita ngebuka unit AUG itu ada di video gue juga bersama Bang Tony, di mana bagaimana cara merilis dan memasang dua
Dua bagian yang terpisah tadi. Gitu kan pinter kan dia kan dibanding yang dulu tuh bengak banget. Jadi kalau kita beli unit tanpa ada baby loader harus perhatikan kayak gini nih. Ini yang AUG. Kita masukin baby loader pakai ini. Kita masukin babynya pakai baby loader yang seperti ini. Sementara kalau pakai yang ini dimasukin pakai yang untuk KWA dia nggak bisa. Nggak muat. Jadi konsultasi dulu sama staff di toko. Baby loader yang seperti apa yang bisa memudahkan masukin BB ke dalam magazinnya teman-teman. Ini beda nih tuh. Gitu teman-teman. Nah sekarang Bang Aidil akan masukin pakai yang itu. Gua akan masuk pakai ini nanti. Jadi fungsinya baby loader itu adalah membantu kita dalam masukin BB atau peluru airsoft gun ke dalam magazine. Sebenarnya bisa aja pakai tangan, cuman agak lama dan bikin sakit jari lu kalau nggak pakai baby loader. Sebenarnya kan cuma tekan jadi masuk gitu kan. Gitu teman-teman. Coba sekarang gua akan udah penuh belum? Punya lu? Udah sih. Nah, gua akan masukin pakai yang baby loader semacam ini buat ke magazine Steyr GHK AUG 2 gitu. Jadi ada beberapa unit airsoft gun yang dijual langsung sepaket sama baby loadernya, tapi juga ada yang enggak. Salah satunya ini ada yang nggak dapat gitu. Tapi di sini juga tersedia nggak sih Bang? Jual baby loader nggak sih? Baby loader yang kayak gini itu jual sih dari toko Marwi. Oh, dari toko Marwi ada di sini. Iya. Ya gitu. Ingat ya teman-teman, kalau beli GBR tanya dulu, dicek dulu. Nah ini kan lebih mudah ya. Kebanyakan. Begini ya? Iya. Ini udah seperti ini teman-teman. Ini tinggal masukin token. Nah begitu. Ini belum diisi gas nih Bang. Gua akan nyoba bersama Bang Aidil perbandingannya gimana. Bang Aidil akan megang F90, gua akan megang GHK Steyr A2. Nanti kita akan coba tanya pendapatnya seperti apa rasanya, beda apa enggak sama yang ini. Oke, kita pindah dulu ke ruang tembak. Kita akan coba yang GHK Steyr AUG 2. Jadi ini posisi sudah terisi penuh gas dan BB-nya kita masukin. Jadi sampai bunyi klek. Kalau nggak bunyi kita tekan aja seperti ini supaya dia nggak bubble dan nggak mudah jatuh. Kalau udah seperti ini udah kokoh nih, nggak bakal jatuh. Lalu pastikan sebelum kita ngokang charging handle-nya, ini kan safety-nya nih. Ini harus tekan nih. Nah ini ngebuka safety. Jadi seperti ini nonjol. Nah ini nonjol merah di sisi sebelah kiri ya teman-teman ya. Nah kalau udah seperti ini baru bisa kita kokang nih. Nah ini udah safety, udah siap nembak. Hati-hati kalau udah di kokang ini udah siap nembak ya. Oke, baru kita masukin jarinya ke bagian trigger. Kita lihat FS-nya berapa untuk yang Steyr ini. .371. Sekali lagi deh. 415. Sekarang kita pakai yang burst. Nah, tadi sudah gue jelaskan. Untuk selektornya ada di bagian trigger. Kalau kita pencet setengah, itu akan keluarnya semi satu-satu. Tapi kalau kita tekan terus triggernya, kita bejek, itu akan jadi burst. Saya akan coba tembakin secara burstnya, kita tekan terus nih. EWS-nya berapa? 330. Oke, perhatiin ya, kayak lagi teman-teman nih. Gua akan nembak save semi. Tuh, lihat jarinya, deketin. Tuh, hanya pencet setengah aja. Kalau kita pencet tekan terus, kita akan jadi burst. Tapi habis BB-nya. Kita isi dulu, biar kita bisa ngelihat secara jelas
bagaimana perbedaannya antara semi dan burst di unit model Steyr. Tadi kurang banyak isinya. Oke. Nah, sekarang gue akan coba nembak secara burst. Kita akan tekan terus jari gue ini sampai ke dalam. Oh. Ini tadi kurang lagi, sekarang kurang gas. Kurang gasnya. Udah, semoga cukup. Semi setengah. Sekarang gue akan pencet sepenuhnya triggernya ke dalam. Nah, gitu teman-teman. Itulah perbedaan selektor di unit Steyr AUG 2, di mana selektornya ada di bagian trigger. Gitu. Joi banget nih. Kayaknya pasukan-pasukan elit Indonesia juga pakai ini. Sekarang giliran Bang Aidil. Kalau dari gue nih, Bang, recoilnya cukup keren, Bang. Baik itu pas kita pakai single ataupun pakai burst, itu recoilnya keren banget. Jadi di single itu dia dapat 417 sampai 413. Kalau di burst itu di antara 330 fps. Sekarang kita lihat teman-teman bagaimana performa dari F90 Thales Australia. Kalau unit airsoftnya itu dari KWA. Mungkin ada sedikit perbedaan pada saat kita mau nembakin atau ngisi magazine-nya nih. Pas menembak. Sini Bang, lihat Bang. Gimana Bang? Tadi kayaknya lu menemukan perbedaan juga nih, di mana waktu mau kita siap nembak itu bedanya gimana? Jadi kalau misalkan yang F90 ini, kalau misalkan mau dimasukin magazine-nya itu kita kokang dulu. Nah, pastiin safety-nya ini keluar dulu ya. Nah. Di safety sama nih, sama harus dikeluarin juga nih, sama ini juga sama. Terus kokang, kita lock ke belakang. Kita lock belakang Kunci gini. di ke atas ini Bang ya? Iya, diatasin buat ngelocknya. Terus magazine-nya dimasukin, pastiin sampai ngeklok biar nggak jatuh. Nah ini kan dikunci nih. Kalau yang tadi Steyr itu nggak perlu nih, dia langsung naik ke depan sendiri. Coba Bang, tembakin. Kita rilis dulu. Berapa Bang FPS-nya? Lihatin kamera dulu. Untuk FPS dapat di 281. Berapa? 281. 281. Coba di burst. 353. Di burst. Berapa Bang? Burstnya dapat di 364. 364. Coba ditembakin ke target, gimana performanya? Habis ya? Nggak kalah sama GHK, recoilnya enak. Sama-sama gula sendiri dari belakang, itu recoilnya dari punya F90 juga cukup kencang ya Bang ya? Ya, kencang. Cuman kayaknya kalau dari segi FPS lebih tinggi F90 sedikit, baik dari auto maupun single ya. Tadi single berapa? Single dapat di 364. Kalau single lebih ke GHK, cuma ke auto lebih ke F90. Oh gitu. Tadi kan ini singlenya dapetnya 330. 415 kan? Iya 415 ya. Nah, single full autonya dapat di 330. 330. Nah, ini singlenya dapat di 364. Full autonya sama di 364-an juga. 364 juga. Jadi stabil. Lebih stabil lah ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau buat mau baik buat sukir ataupun buat pajangan juga dua brand ini cukup canggih Bang ya. Canggih. Gitu, apalagi buat sukir. Tadi gimana nembakinnya, nitik nggak Bang? Nitik sih. Nitik ya. Akurasinya oke lah. Akurasi oke. Dan ini buat teman-teman tahu, F90 dari KWA ini adalah unit atau brand baru yang
di luar sana juga lagi baru muncul dan sekarang di Toys juga ada nih bang. Ada berapa biji nih bang kalau kita mau beli? Ini sisa 1 unit. Satu unit. Kemarin ada 2, cuma Udah langsung laku. laku. Nah, buat teman-teman pecinta model unit, itu termasuk dibilang ball up ya. Iya. Itu sekarang ada variannya F90 namanya. Begitu. Silakan bang dipromosiin mau kemana kalau mau beli. Mau buat kalian yang minat sama unit ini atau minat sama unit yang lain bisa langsung ke Instagram kita toysaurus.idn atau langsung hubungi ke WA admin di 0852 84 kali 1911. Gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa di video review berikutnya bersama Bang Aidi. Adil. Adil, oh ya. Ganti nama dia. Kita bikin nasi kuning dulu.